Halo, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung bersama Stiletto Bu. Halo Kak Mei, Kak Mia, Kak Leslie. Selamat bergabung. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kenalan dulu. Aduh, belum masuk. Ini kita masih tunggu yang lain ya. Ibu Nancy-nya juga belum belum join. Selamat siang Kak Marsha. Halo Kak Ans. Bentar ya jawaban covernya Kak. Ada Kak Aidil, Kak Nala, makin banyak nih. Halo Bu Nancy, selamat bergabung. Sebentar ya Bu, nanti kita undang. Saya bacain dulu blurb sama profilnya Bu Nancy dulu. Oke deh teman-teman, berhubung sudah menjelang pukul 1, jadi aku mau bacakan dulu intro. Sebelum siang ini kita ngobrol bareng sama Ibu Nancy Dinar tentang buku Apakah Saya Juga Gifted ini. Ini bukunya masih baru, belum dibuka karena sampel di kita belum ada yang bukaan. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Apakah saya juga gifted? Ini oh iya, kenalan dulu deh. Lupa. Perkenalkan teman-teman, Ibu Nancy, saya Desi, editor dari Stiletto Book yang kemarin iniin buku gifted juga dan juga buku-buku Stiletto yang lain ya, tentunya teman-teman. Buku gifted ini sebenarnya udah diproses sejak bulan Januari, cuma karena memang panjang prosesnya. Halo Kak Bangkit, salam kenal. Jadi baru diterbitkan bulan Juni kemarin dan langsung Bu Nancy itu langsung launching di Kinokuniya gitu ya. Oke. Langsung aja aku mau bacain blurbnya. Apakah saya juga gifted? Menemukan diri lewat krisis, trauma, dan tragedi. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya gifted. Penemuan diri sering terjadi ketika mereka mengalami tragedi atau krisis besar dalam hidupnya. Dalam buku ini, Nancy Dinar menjelaskan hubungan antara giftedness dan penemuan diri. Giftedness bukan hanya berupa skor IQ yang tinggi, bakat istimewa, atau prestasi gemilang. Lebih dari itu, giftedness merupakan realitas psikologis yang dapat mengakibatkan krisis internal. Individu gifted sering disalah mengerti dan mendapatkan berbagai label psikologis. Apa ciri-ciri individu gifted pada saat kanak-kanak dan dewasa? Apa tantangan utama mereka dalam keluarga dan masyarakat? Mengapa banyak orang jenius dan kreatif mengalami gangguan mental? Bagaimana transformasi seorang gifted setelah melewati trauma? Dan masih banyak pertanyaan yang akan mengubah pandangan kita tentang kehidupan yang dibahas di dalam buku ini. Oke, itu tadi adalah blurb dari buku Apakah Saya Juga Gifted. Teman-teman yang join siang ini, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa share di kolom komentar atau ada kolom komentarnya nggak ya? Di bawah ini, di tanda tanya ini. Nanti akan aku bacain dan teman-teman yang bertanya nanti dapat ada kesempatan untuk mendapatkan dua buku Apakah Saya Juga Gifted ini ya. Nanti Bu Nancy juga ikut ikut memilih gitu.
Oke, kalau begitu tentang bukunya sudah. Sekarang aku akan bacain tentang Ibu Nancy. Sebelum kita join bareng beliau ya. Nancy Dinar adalah edukator, konselor, dan penulis. Ia mendirikan Center for Gifted and Talented Indonesia dan Noble Academy untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan kedua anaknya. Dalam kurun waktu 8 tahun, ia aktif mengembangkan kurikulum pendidikan Gifted and Talented dan menjadi administrator sekolah. Saat ini, Noble Academy menjadi salah satu perintis di bidang pendidikan Gifted di Indonesia. Keterlibatannya di Noble Academy membuat Nancy bertemu dengan banyak anak gifted dan keluarga mereka. Nancy mengobservasi secara langsung bagaimana anak gifted belajar, berinteraksi sosial, serta ekspresi emosional mereka. Ia menamatkan sarjana di Universitas Halluoleo, Kendari, dan master di ACTS University, Korea. Selain itu, Nancy juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa universitas baik di Korea maupun di Indonesia untuk mendalami minatnya di bidang teologi, konseling, dan psikologi. Nancy menulis buku Turning Hurt into Hope yang diterbitkan pada tahun 2009 yang mengajarkan orang untuk mengubah trauma hidupnya menjadi kekuatan. Buku ini adalah hasil dari pengamatannya bahwa tidak semua masalah emosi dan kejiwaan dapat diselesaikan secara agamawi. Buku lainnya, Korea A to Z, diterbitkan pada tahun 2014 yang menceritakan kisah hidupnya selama tinggal di Korea. Jadi Bu Nancy ini pernah tinggal di beberapa tempat di seluruh dunia ya, tapi yang yang dominan itu beliau tinggalnya di Korea juga Kendari gitu, Korea Indonesia gitu. Nah, setelah tadi disebutkan bukunya, dua buku Bu Nancy sebelumnya, kali ini kita akan membahas buku Bu Nancy yang ketiga yang sudah diterbitkan. Nah, ini kita undang dulu ya Bu Nancy-nya. Hai teman-teman, selamat bergabung. Halo Kak Mulia, Kak Kira, Kak Christine, Kak Angel, selamat siang. Oh, voice-nya gangguan. Kenapa ya? Oke. Bu Nancy kok nggak bisa join ya Bu? Sebentar. Tunggu ya Kak. Oh. Halo. Ya. Halo Nancy. Ya, selamat sore Mbak Desi. Selamat sore semua. Iya. Bu, gimana kabarnya? Baik Mbak Desi. Terima kasih sekali nih buat Stiletto Team yang luar biasa selama ini. Sangat responsif banget, kemudian sangat friendly. Dan saya seneng ya akhirnya bisa ketemu, melihat wajahnya nih. Selama ini kan by email dan WhatsApp ya. Iya. Terima kasih juga Bu Nancy udah mempercayakan bukunya untuk diterbitkan sama Stiletto. Sama-sama. It's my pleasure. Yeah. Oke. Bu Nancy, kita siang ini mau ngobrolin tentang Bu Nancy yang ketiga ini ya. Suaranya jelas kan ya Bu?
Iya, lumayan ini ya, tapi agak putus-putus dikit. Tapi saya Oke, bisa dengar. Heeh. semoga lancar deh ya. Halo, halo Ildi. Ah, iya, itu Ibu mau sapa-sapa teman-teman dulu nggak? Iya, Sepertinya ini banyak. siapa nih? Ada Ocean Abi, Bu Mei. Halo semua, Sipor, Ripka. Ah, Wah, oke, terima kasih, cantik lumayan ramai sekali nih. Bu Nancy. Iya, Oke Bu, kita langsung aja ya ngobrolnya. Kan iya, tadi saya udah bacakan blurb sama mm-mm. apa namanya profilnya Bu Nancy. Mungkin teman-teman yang penasaran Bu Nancy itu apa kesibukannya seperti apa, maksudnya mau apa namanya tanya-tanya lebih lanjut tentang bukunya atau tentang Bu Nancy tentang Novel Academy, silahkan bisa di-share di bawah ini ya, di tanda tanya itu atau langsung di kolom komentar. Oke, Bu Nancy, sebelumnya terima kasih tadi sudah menerbitkan bukunya sama Stiletto dan selamat akhirnya Mm-mm. launching juga kemarin di Kinokuniya dan apa namanya langsung sold out ya Bu ya. Ya, langsung sold out. Langsung Keren minta cetakan berikut banget. 2 3 sekarang ya, yang ketiga ya. Iya, udah berkali-kali cetak ini keren Iya, banget. Nah, Ibu, di Indonesia ini kan apa namanya gifted ini konsep yang masih baru ya. iya. Orang-orang selama ini sepenanggapan saya menggunakan istilah gifted itu masih sebatas orang yang IQ-nya tinggi, Mhm. yang prestasinya bagus. Nah, kalau secara saintifik atau secara konseptual itu sebenarnya istilah definisi gifted itu apa sih? Wah, ya. Terima kasih banget nih Mbak Desi. Pertama-tama kita harus meluruskan dulu ini apa Iya, arti gifted ya. Karena banyak betul. sekali pengertian gifted dan itu bisa dimaklumi karena ini konsep yang terus berkembang. Kemudian gifted itu tidak punya padanan kata di Indonesia. Berarti secara konsep kita nggak punya pemahaman itu. Memang seperti Mbak Desi bilang tadi, selama ini yang kita tahu bahwa gifted itu menyangkut IQ atau prestasi yang tinggi, mulai bakat-bakat yang luar biasa, itu memang benar. Pengertian sebenarnya dari awalnya itu gifted bahwa mereka yang punya IQ yang sangat tinggi, 130 ke atas atau 140 ke atas, kemudian mereka yang juga memiliki uh, bakat-bakat yang luar biasa. Tapi ada juga yang nggak setuju kok. Saya rasa apa namanya gifted itu nggak selalu tentang IQ deh gitu ya kan? Karena IQ itu kan hanya mengukur kemampuan mental kognitif, tetapi tidak mengukur misalnya kalau seseorang itu misalnya memiliki kemampuan musik, olahraga, kemudian kemampuan leadership. Oleh sebab itu ada pengertian lain bahwa sebenarnya manusia itu bukan cuma satu gift, tetapi multiple nih. Jadi dalam satu orang aja bisa aja seseorang itu punya gifted di matematika, tetapi tidak di area lain. Jadi ada juga teori multiple intelligences. Tapi ini yang saya mau jelaskan sehubungan dengan buku ini yang kita temukan dan juga didukung oleh teori-teori yang terbaru bahwa giftedness itu bukan cuma masalah IQ, bukan cuma prestasi, tetapi juga ada intensitas emosi atau dibilang super sensitivitas yang selama ini kita nggak di capture ya, sehingga membuat orang-orang gifted itu mengalami pengalaman psikologis yang sangat kaya, yang karena sangat kaya ini seringkali membuat mereka ini menjadi berbeda dengan orang-orang lain gitu. Dan psikologas intensitas ini juga menyebabkan internal konflik yang luar biasa. Misalnya saya contoh orang gifted itu, misalnya mereka sangat
sangat peduli dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah ketimpangan sosial atau masalah-masalah dunia itu dipikirin, akhirnya itu membuat mereka juga akhirnya mengalami internal konflik. Mereka juga memiliki misalnya memiliki keingintahuan mengenai saya ini di dunia ini ngapain sih gitu. Yang saya ini kenapa saya ada di dunia, jadi kalau mempertanyakan tujuan hidup mereka yang sehingga membuat mereka mengalami existential depresi. Jadi banyak sekali orang-orang gifted ini disalah mengerti gitu Mbak Desi sampai saat ini, dan jadi diberikan label-label psikologis gitu. Berarti apa namanya, untuk meluruskan apa ya, untuk gimana ya membedakannya antara gifted sama mental illness tadi itu, Bu, berarti dibutuhkan diagnosis dari apa namanya profesional gitu. Iya, benar. Mungkin karena ada hal-hal yang membuat orang-orang gifted ini sangat cenderung gitu ya, cenderung untuk membuat mereka lebih gampang sebenarnya cemas karena terlalu banyak mikir gitu. Bayangkan kalau orangnya mikir satu, mereka bisa mikir 10, 20. Ini kan akhirnya membuat jadi overthinking gitu, yang artinya kan menimbulkan macam-macam, jadi bisa cemas, bisa juga obsesif kompulsif, hal-hal seperti itu. Emang butuh Mbak Desi ya untuk didiagnosa mungkin oleh profesional, tapi kan sulit gitu ya. Mendiagnosa gifted aja sulit, apalagi mau mendiagnosa orang gifted apakah dia memiliki mental illness atau enggak gitu. Karena kebanyakan langsung dilabeli sebagai apa mentally ill gitu ya Bu ya. Mereka gifted apa dulu mereka belum diketahui gifted atau enggaknya, tapi sepenangkapan saya dari yang dijelaskan Bu Nancy tadi, mereka itu sebenarnya gifted, cuma orang-orang itu salah mengerti tadi dan langsung melabeli mereka dengan mentally ill gitu, entah itu depresi atau anxious atau dan sebagainya gitu. Iya, bisa seperti itu, bisa juga memang orang gifted itu ngalamin gitu, lebih gampang ngalamin depresi. Dalam hal ini depresi eksistensi. Ya, depresi eksistensi itu artinya mempertanyakan kehidupan. Apa sih tujuan hidup saya? Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya dituntut untuk melakukan ini? Kenapa norma di masyarakat seperti ini? Kenapa di sekolah seperti ini? Itu adalah existential depression yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang gitu. Sebab orang biasa kan lebih yang mengikuti norma tanpa mempertanyakan secara otomatis aja. Orang gifted nggak seperti itu. They have to know the meaning of everything. Dan itu sudah dimulai dari anak-anak. Kita kalau mau lihat ada ciri-ciri dari anak-anak apa, udah mulai mau 2 tahun, 3 tahun mulai bertanya gitu. Why? Mulai bertanya hal-hal yang sulit pada orang tuanya. Kenapa saya harus sekolah? Kenapa saya harus makan? Kenapa saya harus misalnya nggak boleh makan permen gitu. Anak-anak yang lain misalnya kalau orang tua yang kalian nggak boleh makan permen ya gitu. Atau nggak boleh ke dapur ya, nggak boleh main pisau. Anak-anak yang lain mungkin nggak mempertanyakan, tapi anak gifted akan mempertanyakan ini, kenapa dia dilarang untuk melakukan ini, kenapa dia tidak boleh melakukan ini. Jadi dari kecil itu sudah mempertanyakan meaning, why he has to do something, why kita itu dituntut untuk melakukan sesuatu gitu. Ini yang membuat kadang-kadang orang gitu jadi ngalamin tadi existential depression gitu. Oke. Salah satu pertanyaan yang sebenarnya nanti mau aku tanyain, ciri-ciri anak atau orang dewasa yang gifted. Jadi gifted itu kan bisa dari anak-anak, bisa juga langsung ini ke orang dewasa gitu. Atau sebenarnya mereka gimana Bu? Iya. Gifted itu sebenarnya adalah kemampuan alami yang dilahirkan gitu. Kemampuan artinya kalau dibilang anak-anak itu gimana ya kita bisa, mereka biasanya memiliki advanced development
misalnya ngomongnya lebih cepat, kemudian atau membaca lebih cepat, bicara lebih cepat, atau berjalan lebih cepat. Jadi lebih perkembangan itu lebih cepat daripada teman-teman sebayanya. Itu kalau kita bisa lihat dari anak kecil gitu. Nah, apa namanya? Kan saya udah dengar waktu launching itu yang ada di YouTube Nancy itu. Nah, kalau dari sana, Nancy kan apa namanya? Background bukan background, latar belakang menuliskan buku Gifted ini kan karena pengalaman, pengen sharing pengalamannya ibu dengan anak-anak gitu ya, anak-anak ibu sendiri. Terus contoh orang-orang gifted yang lain itu yang apa ya, yang in real life gitu loh. Selain orang-orang yang misalnya udah dikenal IQ-nya tinggi, gitu. Udah dilabeli, oh IQ-nya tinggi, dia gifted gitu. Ada nggak aspek lain, mungkin secara kreatif atau apa gitu yang ini, yang bisa disebut sebagai gifted? Iya, gifted, ya. Jadi gifted itu ada orang tuh ada dua ya, misalnya orang yang intelektual, kemudian ada yang kreatif gitu. Tapi kalau orang gifted biasanya mereka keduanya, intelektual, kemudian kreatif. Ini ada penelitian yang juga saya tulis di buku saya bahwa di atas 120 IQ itu kemampuan, kita nggak bisa bedakan apakah orang ini intelektual atau kreatif. Jadi dua-duanya akan dimiliki. Boleh dikata bahwa orang gifted itu memiliki kemampuan intelektual dan juga sekaligus kemampuan kreativitas ya. Kreativitas ini nggak selalu melulu misalnya hal-hal mengenai menyangkut seni atau apa, tapi juga thinking, juga cara berpikir itu juga kreatif gitu ya, berpikir out of the box, kemudian memikir hal-hal yang misalnya tidak dipikirkan orang lain, misalnya contohnya Elon Musk gitu kan, membuat mobil listrik, kemudian mau membuat koloni di Mars, kemudian sekarang lagi memadukan antara manusia, otak manusia dengan mesin, hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Jadi itu adalah orang-orang kreatif, mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada ya gitu. Kalau perjalanan Ibu Nancy sendiri, Ibu Nancy kan ini juga kalau dari saya dengar di YouTube-nya itu Nancy juga gifted ya. Nah, apa namanya? Gimana sih perjalanannya Ibu Nancy dari sebelum Ibu tahu bahwa oh saya ini gifted sampai sekarang Ibu udah bisa jadi advokat untuk orang-orang gifted ini. Ya, oke, mungkin diluruskan lagi. saya nggak pernah. Justru saya nulis buku ini merupakan satu pertanyaan kepada saya, apakah saya ini juga gifted, dan saya ingin mengajak. Jadi itu pertanyaan, Bu. Pertanyaan untuk Ibu Nancy sendiri. Oh, iya, it's a questions. Jadi buku ini sebenarnya reader pertama yaitu buat saya sendiri. Saya nulis buku ini sebagai self therapy buat saya, mencari tahu diri saya sendiri. Apakah saya ini gifted? Apakah, dan saya pengen juga mengajak mereka, orang-orang pembaca saya, untuk bisa bersama-sama saya dengan journey untuk menemukan diri. Apakah mereka gifted atau enggak, sampai selesai saya tidak memberikan jawaban apakah saya ini gifted atau enggak. I think it should be pengalaman pribadi dari orang itu tersebut untuk mengetahui apakah dia gifted atau enggak. Jadi kalau mau dibilang kenapa sampai ada pertanyaan seperti ini, apakah saya juga gifted gitu, karena saya
dua anak saya gifted, kemudian saya memiliki sekolah gifted and talented di Indonesia, Nobel Academy, dan saya memperhatikan bahwa interaksi antara orang tua, kemudian kira-kira isu-isu yang seringkali muncul dari anak ini dan orang tua ini saya bertahun-tahun memperhatikan. Nah, tapi selama 8 tahun, fokus saya itu adalah sebagai parent of gifted children, sebagai orang tua dari anak-anak yang gifted. Dan saya juga membantu parents-parents lain untuk dalam hal parenting, kemudian di dalam hal education ke anak-anak mereka yang gifted. Tapi kita tahu bahwa giftedness itu intelijensi, kreativitas, bakat-bakat, tinggi badan, warna rambut, warna mata, itu semua kan adalah faktor genetik sebenarnya. Jadi kalau seorang anak itu gifted, kemungkinan salah satu orang tuanya gifted atau kedua orang tuanya gifted, atau kalau misalnya orang tuanya nggak gifted, kakek neneknya, pasti ada faktor genetik yang membuat anak ini gifted. Nah, seringkali orang tua, kita sebagai orang tua, karena fokus kita adalah membesarkan anak, mengasuh anak, memberikan pendidikan yang terbaik, kita lupa gitu dengan diri kita sendiri gitu. Kita lupa bahwa anak-anak ini itu mewarisi genetik kita. Orang tua bisa aja mengatakan, anak saya gifted. Dari mana kamu tahu? Oh, itu psikolognya yang kasih tahu atau guru di sekolah kasih tahu. Nah, giftednya itu dari mana, Bu? Gitu ya kan? Jadi kalau mau jarang sekali ada orang tua yang kalau ditanya apa kamu gifted, mereka ngaku, iya saya gifted. Karena apa? Karena tadi asumsi orang bahwa giftedness itu adalah IQ-nya tinggi, kemudian prestasi yang gemilang, menerima medali di berbagai macam dan menemukan mengadakan penemuan ilmiah. Kita mikir gifted seperti itu ya. Kita mikir begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, kamu gifted nggak? Saya akan bilang, tunggu dulu. Apakah saya gifted atau enggak? Kayaknya enggak deh, saya enggak dari universitas ternama, saya enggak pintar matematika, saya enggak pintar bicara, saya enggak punya prestasi yang luar biasa. Kayaknya saya enggak gifted gitu ya. Saya enggak bukan seorang yang gifted. Tetapi pengertian tadi yang saya bilang bahwa ternyata gifted itu bukan cuma sekedar IQ tinggi, bakat, prestasi, tetapi gifted adalah pengalaman psikologis yang kaya, yang membuat seseorang itu akhirnya memahami kehidupan jauh lebih kaya daripada orang-orang di sekitarnya gitu. Sebenarnya inilah yang mendorong seseorang gifted itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Ini Bu, ada bukan pertanyaan sih, pernyataan ini dari teman penulis Stiletto, namanya Rahayu. Anak saya sekarang usia 12 tahun, saat usia 3 tahun kami bawa ke klinik tumbuh kembang karena saya pikir autisme, tetapi ternyata didiagnosa berpola pikir tua dan gifted. Oke. Saya jawab ya, apa gitu ya. Iya, autisme itu ada, ya mungkin autisme itu kan adalah spektrum, autism spectrum disorder. Jadi autisme itu ada di segala level IQ. Jadi IQ-nya yang dari rendah sampai yang ke atas gitu. Jadi ada autism yang dari lower function sampai autisme yang high function gitu, high function yang disebut high function autism, atau ada juga istilahnya dibilang Asperger syndrome. Nah, Asperger syndrome ini saya juga jelaskan di buku saya. Nanti ibu yang pengen tahu hubungan antara autisme sama giftedness seperti apa gitu ya. Saya kebetulan banyak membaca dan banyak riset tentang hal ini karena anak saya yang tadinya diidentifikasi sebagai gifted, gifted itu bukan diagnosa ya, jadi saya nggak akan bilang itu diagnosa karena itu bukan penyakit, bukan kelainan, bukan disease,
giftedness itu adalah kumpulan traits, jadi lebih ke identifikasi, diidentifikasi gifted. Later on, ketika dewasa, ternyata juga memiliki Asperger. Jadi Asperger sama gifted ini adalah kondisi yang berbeda, Mbak Desi. Bukan kondisi yang berbeda ya, gifted sama Asperger, high functioning autism. Biasanya yang punya anak gifted yang punya autisme adalah mereka yang high functioning. Jadi high functioning berarti mereka tidak, yang membedakan sama Asperger sama klasik autisme adalah mereka tidak memiliki gangguan bahasa dan kemampuan intelektual. Jadi tadi Mbak siapa saya sampai kayak bilang Mbak Ayu katakan bahwa cara berpikirnya tua ya. Emang anak-anak Asperger ini sama anak gifted ini kesamaannya seperti itu. Asperger itu kemampuan bahasanya, kemampuan bicaranya itu kalau ngomong itu boleh kata kayak profesor lah. Mereka punya bendahara kata yang sangat advance, berbicara dengan cara yang sangat jauh dewasa dari usianya. Anak gifted juga seperti itu, karena memang kemampuan intelijensinya yang sangat tinggi dan kemampuan perbendaharaan, pengetahuan dan perbendaharaan katanya yang sangat tinggi, seringkali juga berbicara, berkomunikasi jauh di atas usianya. Ini yang bisa di misdiagnose gitu, Mbak Desi. Jadi mungkin dia gifted, tapi didiagnose sebagai gifted, tetapi kemudian dibilang Asperger, atau dia Asperger dibilang gifted, atau memang kedua-duanya. Tetapi ini dua adalah kondisi yang berbeda, gitu. Ini ada satu kesamaan lagi, Bu Nancy. Saya tuh ingat Kak Rahayu tadi. Kak Rahayu tadi itu anaknya juga homeschooling, jadi sama-sama seperti Bu Nancy. Apakah anak-anak yang gifted itu memang cocoknya di homeschool atau ada pendidikan khusus, mungkin selain sekarang ada Nobel Academy ini ya? Itu gimana kalau di sekolah ini? Iya, kalau saya, Mbak Desi, pengalamannya homeschooling karena kami waktu anak-anak saya kecil sering pindah-pindah negara gitu ya. Saya Korea, kemudian Indonesia, balik lagi, kemudian Amerika. Jadi anak-anak saya pilih homeschool itu lebih istilahnya karena kondisi gitu ya, kondisi. Tapi kalau ditanya apakah anak gifted lebih baik homeschool atau di sekolah umum, tergantung. Saya rasa tergantung setiap anak kebutuhan belajarnya seperti apa gitu. Kalau kita kembali dari pengertian gifted ini adalah anak-anak yang memiliki kemampuan jauh di atas teman-teman sebayanya, sehingga mereka membutuhkan modifikasi dalam hal parenting, dalam hal pendidikan, dalam hal education-nya mereka itu harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Karena sistem pendidikan kita itu kan one size fits for all, seragam. Semua anak seragam. Sementara anak-anak gifted ini memiliki kemampuan, memiliki kebutuhan belajar yang khusus. Oleh sebab itu, homeschooling itu juga is a good choice ya. Tapi masalahnya homeschooling yang kita adakan secara independen di rumah. Karena anak-anak saya juga saya homeschool sampai mereka SMP, itu terbatas gitu ya, terbatas. Ada satu waktu saya bilang, saya ini udah nggak mampu nih buat anak-anak saya untuk mengajarin mereka, untuk membimbing mereka, karena kebutuhan belajarnya yang luar biasa, kemudian kebutuhan sosial mereka juga perlu untuk untuk diakomodasi. Oleh sebab itu saya dirikan sekolah yang begini, sekolah Nobel Academy, di mana anak-anak gifted ini bisa belajar, mendapatkan kebutuhan belajar mereka, tetapi juga mereka bisa mendapatkan kebutuhan
sosial mereka gitu. Gitu. Kalau begitu kan apa namanya setiap anak itu punya sendiri-sendiri kan tingkatannya, tingkatan giftedness-nya gitu. Tingkatan belajarnya mereka punya sendiri-sendiri. Nah, kalau di Nobel Academy ini, apakah model belajarnya di kelas dengan satu sistem yang sama, satu pembelajaran yang sama, atau itu tergantung tiap anak? Di Nobel Academy, di Nobel Academy ini kita sebenarnya seperti sekolah biasa, tetapi metodologi untuk belajar anak-anak ini berbeda. Yang kita bilang diferensiasi. Jadi kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, tergantung sesuai juga dengan gaya belajar anak gitu. Kemudian sesuai dengan interest tentang level pendidikan mereka itu kita diferensiasi. Jadi contohnya misalnya di dalam kelas nih. Jadi ada anak A, B, C. Anak ini, yang satu ini misalnya kemampuan matematikanya kelas, taruhlah ini kelas 4, tapi kemampuan matematikanya udah kelas 7 misalnya gitu. Kemudian, tapi kemampuan bahasanya masih di kelas 4 atau di kelas 5 gitu kan. Nah, anak yang lain memiliki kemampuan matematikanya biasa-biasa, tetapi kemampuan bahasanya tinggi gitu ya. Jadi setiap anak ini berbeda-beda sehingga hanya bisa diakomodasi dengan yang namanya diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah metode atau gaya metode pembelajaran yang diberikan gitu untuk bisa mengakomodasi kebutuhan anak-anak ini gitu. Keren ya. Oke, berarti kan setelah tadi Ibu sharing tentang gifted itu dan juga pengalaman Ibu sama anak-anak Ibu, berarti itu yang menjadikan Ibu menulis buku ini ya, menulis buku Apakah Saya Juga Gifted. Nah, kenapa tadi sebenarnya sudah dijawab Ibu, kenapa memutuskan untuk memakai judul Apakah Saya Juga Gifted. Nah, sebelumnya saya itu nangkepnya Bu Nancy itu sudah tahu bahwa Ibu gifted, terus Ibu Nancy mengajak orang-orang mempertanyakan diri mereka, apakah saya juga gifted. Tapi kan tadi sudah diluruskan bahwa Bu Nancy tidak pernah memberi klaim bahwa Bu Nancy gifted, tapi Ibu mau mengajak pembaca buat mempertanyakan gitu ya. Terus ini apa proses menulis dari buku ini berapa lama? Nah, ini menarik banget nih. Menarik kalau proses menulis. Proses itu kalau kayak orang kalau misalnya buku ini kan seperti kita ngelahirin anak gitu ya. Melahirkan. Proses ngelahirin itu bisa ada yang 1 jam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ya kan? Gitu. Di rumah sakitnya nih melahirkan, tapi kan proses mengandungnya lama tuh 9 bulan. 9 bulan. Kalau ditanya prosesnya aja lumayan lama loh, Mbak Desi, 1 tahun ya. Saya nulis itu prosesnya 4 bulan, sekitar 4-5 bulan, dan 4-5 bulan ini bukan fully immersed dengan nulis ini. Jadi dalam 1 hari itu bisa 10 sampai 11-12 jam saya menulis buku ini. Kelihatannya tipis dan handy gitu, tetapi kadang-kadang untuk menghasilkan 2 atau 3 lembar halaman itu membutuhkan waktu saya berhari-hari. Berhari-hari untuk ya, Mbak Desi. Apalagi kan dengan konsep yang dikata masih baru gitu ya di Indonesia. Iya. Itu bisa menyampaikannya dengan apa ya, lebih mudah gitu loh. Jadi dibaca tuh nggak apa sih ini. Iya. Jadi itu juga merupakan suatu kelebihan juga. Nancy bisa menyampaikan hal yang masih baru dengan bahasa yang sangat mudah.
Iya, itu adalah tantangan. Nah, saya rasa itu adalah proses kreativitas menulis karena ketika nulis nih buku-buku yang saya baca itu lumayan berat, kata-katanya bahasa asing. Kemudian ketika saya nulis itu dalam kepala saya begini loh, Mbak Desi. Ini kalau anak SMA baca ngerti nggak? Kalau anak ibu rumah tangga biasa yang di rumah ngurus anak, kalau baca ini ngerti nggak? Jadi itu selalu ada di kepala saya, sehingga ketika nulis kemudian saya lihat, wah ini terlalu kompleks nih, saya akan sederhanakan lagi, misalnya, oh ini kalimatnya terlalu panjang, saya akan potong lagi, bikin semua yang ada di dalam buku ini adalah setiap kata, Mbak Desi, adalah intentional, dengan intensi, dengan tujuan, dengan kenapa ini cuma tiga kata dalam satu kalimat, kemudian ini ada 7, itu ada 8, itu intensional. Ini yang membuat proses menulisnya lama. Beda dengan buku yang sebelumnya yang saya tulis 2 bulan, 3 bulan masuk di penerbit, kemudian langsung terbitkan 3 bulan, dalam waktu 6 bulan sudah menulis dan terbit. Tapi buku ini agak lama karena yang tadi saya bilang, saya ini mau menerangkan ke orang-orang yang awam, ke ibu rumah tangga, ke orang-orang yang nggak ngerti tentang gifted, gimana caranya. Jadi itu yang buat lama, Mbak Desi, 4 bulan, tetapi kalau dihitung jamnya ratusan jam. Proses menulisnya ya sangat-sangat intens dan panjang gitu. Belum lagi risetnya, terus pengalaman Bu Nancy juga dalam membesarkan anak ibu juga kan, itu udah. Nah itu tadi itu kan proses melahirkannya ya Mbak Desi, melahirkan ide, tapi proses mengandungnya kan, proses kehamilannya itu mengandungnya lama, bertahun-tahun. Saya sudah banyak baca buku dan pengalaman. Tapi gitu juga, aduh ini kalau di Indonesia kan pakai jadi bahasa apa ya, kalau di Indonesia kan jadi seperti itu, sulit buat saya sampai nggak tahu, sampai saya menemukan ketika buku ini saya tulis karena saya mengalami sakit gitu, kemudian saya mencari diri, mencari penemuan diri, ini adalah self therapy, dan itu ketika saya mulai menulis hal-hal yang sudah ngandung itu yang lama itu akhirnya mulai dilahirkan gitu. Oh berarti itu juga hubungan hubungan giftedness dengan penemuan diri itu ada di situ ya Bu ya? Ada di proses panjang menemukan diri itu gitu. Kan tadi disampaikan kalau giftedness itu pengalaman psikologis. Si pengalaman psikologis itu kan identik sama penemuan diri. Iya. Masih sejalan gitu ya. Iya. Karena mungkin orang gifted adalah orang-orang yang nggak puas gitu dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Karena tadi saya pengen cari tahu deeper meaning, arti yang lebih dalam dari apa yang mereka lakukan. Nah, kadang-kadang ini bisa mengalami internal konflik yang luar biasa gitu. By the way, saya mau berterima kasih kembali tadi yang tentang proses menulis. Karena ketika nulis itu kemudian akhirnya saya sama Stiletto, dan saya senang banget gitu ya dengan tim yang luar biasa. Tadinya saya tuh menimbang gitu, bukunya ini mau penulis mayor atau penulis indie. Buku-buku saya sebelumnya diterbitkan oleh penerbit mayor gitu. Penerbit mayor di mana memang saya ini nggak istilahnya terima bersih gitu ya. Bahkan buku kedua saya nulis udah dibayar di muka. Bukunya belum terbit sudah dibayar karena memang judulnya itu lumayan lagi happening waktu itu ya, lagi neng-ening. Jadi dari penerbit langsung bayar, saya udah nggak ada lagi apa-apa yang saya lakukan gitu. Tetapi kan ini menarik banget ya.
saya Ya, menarik. ini Jadi jadi hal yang mau saya tanyain, Bu. Kenapa iya iya memilih penerbitan indie gitu? iya eh, iya sebelum memutuskan ini saya research dulu lah. Research, kemudian nanya ke editor saya gimana penerbit ini, kemudian apakah kalau menerbit indie ini ada kredibilitas nggak sih gitu ya, kita kredibel nggak gitu. Itu saya research dulu sebelum akhirnya saya mengambil keputusan akhir saya mau terbitkan sendiri gitu, karena menimbang plus minusnya nih, plus minus. Dan ya saya pikir wah saya ini pengen terlibat di proses. Jadi kalau nerbit indie ternyata ya editingnya kita ada juga, Semua kemudian sendiri. semua sendiri. Ya tentu saja dibantu ada editor dari Stiletto, proofreader ya, Ya, proofreader. ya. Tetapi sebelum saya kasih ke Stiletto, saya tuh udah ngeditnya udah tadi nulisnya 4 bulan, ngedit sendiri itu 4 bulan lagi sendiri, sebelum ke editor saya ya, sebelum ke editor saya edit dulu, dan itu proses yang panjang dan menyakitkan ternyata ya Mbak Desi. Menyakitkan. Menyakitkan. Itu menyakitkan. Proses editing itu menyakitkan. Tapi saya menyakitkan tapi membuat kita lega, kayak bersih-bersih rumah gitu ya. Kadang kata-kata, waduh saya ini ide ini nggak bisa saya tampilkan nih. Ini terlalu berat, ini terlalu asing, ini akan membuat orang confused atau apa ini saya nggak. Tapi sebenarnya saya tuh seneng sama ide itu, kan kadang kita harus punya pilihan seperti itu ya Mbak Desi. Ya, kayak kill your darling katanya kalau dalam menulis, kill your darling, kita harus tega ngebersihin manuskrip kita, harus tega cutting, harus tega ngebunuh, murder our own darling untuk bisa jadi lebih ringan ya gitu ya, jadi ringan. Iya, lebih ringan, lebih mudah diterima oleh pembaca di Indonesia juga kan. Iya, pembaca kita. Ya itu proses menyakitkan. Dan saya nih buku ini punya 3 editor, Bu. Dengan saya berarti 4. Saya ikut ngedit, editor 1, editor 2, keempat dari Stiletto. Jadi it's a long process. Kenapa? Karena kan banyak istilah-istilah ya. Ada sih, kemudian banyak resources, banyak textbook. Saya baca banyak textbook, tapi saya nggak mau dibilang ini buku akademis. Jangan orang baca, oh ini kayak buku scientific nih, buku akademis. Everybody bisa baca, cuman ada data di situ, gitu. Ada background, ada resourcesnya, ada referensinya. Itu mungkin yang bikin lama tim editor untuk ngedit ya. Bolak-balik. Mbak Desi, bolak-balik ngecek dan proofread itu kayaknya lebih lama deh daripada nulis. Itu butuh waktu total 8 bulan untuk proofreading, editing itu 8 bulan lebih. Kalau nulisnya sekitar 4 bulan, proses ngeditnya itu 8 bulan. Sampai lama sekali. Oke Bu, ini ada pertanyaan. Aku bacakan ya dari Kak Marsha. Hey, I'm Marsha. Apakah gifted dan talented itu sama? Apakah ada tes tulis yang dapat menilai apakah anak ini gifted atau bukan, dan bisa dilakukan dari usia berapa? Oke, gifted dulu sama talented apa bedanya? Gifted itu adalah kemampuan alami yang dilahirkan. Artinya traits ya, karakteristik yang sudah dilahirkan yang jauh di atas rata-rata. Kalau talented sebenarnya adalah kemampuan spesial gift dari anak ini yang sudah dilatih secara sistematik sehingga
menghasilkan performance yang tinggi. Misalnya, anak ini giftednya di bidang seni, bidang keluarganya adalah seniman, dia punya gifted di bidang seni. Nah, anak ini kemudian dilatih untuk bisa menyanyi gitu dari pelatih sampai akhirnya masuk ke misalnya Indonesian Idol. Nah itu talented ada special area yang dilatih secara sistematik gitu, secara sistematik yang dilatih artinya bukan cuman setahun 2 tahun atau cuman ngeles sebentar, tetapi bertahun-tahun untuk mendapatkan satu orang itu dilatih secara bertahun-tahun dengan training yang sistematik gitu. Itu bedanya. Kalau tadi bagaimana mengidentifikasi sejak umur berapa? Nah, selama ini kalau dari biasa yang dipakai oleh kalau psikolog biasanya mereka pakai tes IQ, Mbak Desi. Jadi tes IQ tuh kalau 130 ke atas atau 140 ke atas dibilang gifted. Tetapi tidak selamanya anak yang gifted itu IQ-nya tinggi-tinggi banget. Nggak rendah-rendah banget juga, tapi IQ-nya mungkin IQ-nya nggak tinggi sampai 130, 140, 120. Tetapi dia memiliki karakteristik lain. Misalnya motivasinya tinggi, ketekunannya tinggi, kemudian pantang menyerah gitu. Yang sering kali kita dengar dengan kata grit. Grit bukan cuma gift, tetapi grit. Iya, grit itu bahasa Inggrisnya. Jadi grit ini yang sebenarnya adalah kunci kesuksesan, bukan giftedness, bukan IQ. Bukan IQ. Jadi IQ oke, giftedness oke, tetapi bagaimana gifted ini bisa menjadi dimaterialisasikan untuk menjadi satu pencapaian ketika anak itu dewasa, itu butuh faktor-faktor lain gitu, termasuk emotional intelligence juga. Berarti tes yang dilakukan di anak itu bisa pakai tes IQ. Kalau usianya usia berapa Bu disarankan? Tes IQ ada yang mungkin dari kecil ya, tapi biasanya saya kurang paham juga ya mungkin. Biasanya sih dianjurkan ketika anak itu mungkin umurnya 6 tahun, 7 tahun gitu. Sampai anak itu sebelum masa puberty. Ya, mungkin ada kalau teman-teman psikolog bisa tahu ya efektifnya tes IQ itu usia berapa, karena tes IQ itu kan bisa fluktuatif, bisa berbeda-beda ketika dites, banyak faktor yang menentukan sehingga hasil tes IQ juga bisa fluktuatif gitu. Itu Kak Marsha, semoga membantu ya jawabannya dari Ibu Nancy. Teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya boleh ya, Ibu Nancy masih pengen ngomong banyak. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Tentang bukunya atau tentang gifted, tentang Nobel Academy. Saya pengen tentang Nobel Academy. Ya, tentang Nobel Academy gimana? Nobel Academy jadi tadinya Nobel ini saya dirikan karena tadi anak-anak saya sempat coba beberapa sekolah untuk mereka. Ada sekolah yang nggak nerima mereka, ada yang sekolah juga ada sekolah yang juga terima, tapi saya merasa itu pasti mereka nggak akan cocok di sana. Kemudian akhirnya saya mulai Nobel Academy. Di sini ada cerita ya di buku ini ya, suka dukanya ketika saya mendirikan sekolah. Jadi kalau sekarang ada orang yang bilang, Bu Nancy hebat ya, bisa bikin sekolah, bisa bikin. Saya bilang enggak, bukan begitu ceritanya. Ceritanya dulu saya tuh nggak tahu. Jadi saya ini gambarkan, misalnya saya gambarkan dulu. Ini ceritanya seperti gini loh. Di zaman dahulu kala gitu, ada seorang raja yang ingin mencari pasangan hidup buat putrinya, ya kan, buat putrinya. Kemudian membuat sayembara lah, kumpulin semua para ksatria di seluruh penjuru dunia, penjuru
kerajaan untuk ngumpul dan dibuat sayembara. Mereka dikumpulkan di satu kolam, mengelilingi satu kolam, dan kemudian sayembaranya mengatakan bahwa barang siapa bisa menyeberang kolam ini menyeberang kolam ini akan dinikahkan dengan putrinya gitu kan. Nah, semua kan para kesatria ini pada takut gitu ya. langsung mereka pada ini ya, wah gimana nih? Karena kolam itu penuh dengan buaya gitu ya. Penuh dengan buayanya lagi lapar gitu. Ketika suasana hening, para kesatria ini lagi memikirkan bagaimana caranya menyeberang di sana tanpa dimakan oleh buaya ini. Nah, tiba-tiba ada seorang pria yang nyemplung ke kolam itu, kemudian berenang secepat-cepatnya, manuver cepat-cepatnya, dan dengan cara yang luar biasa. Nah, semua orang tepuk tangan gitu. Semua orang tepuk tangan atas keberanian kesatria ini yang akhirnya berenang cepat-cepatnya sampai akhirnya tiba di seberang. Kemudian ketika dia keluar, para wartawan, para orang-orang itu datang pengen ketemu dengan dia. Wah, pengen nanya, kenapa kamu bisa seberani gitu? Apa yang membuat kamu seberani? Dia berasal dari mana? Trainingnya seperti apa? Belajarnya di mana gitu? Orang-orang pengen tahu kenapa dia mau terjun dan akhirnya bisa selamat sampai di seberang. Lagi orang nanya-nanya begitu, yang pemuda ini lagi nyari gitu loh, dia nyari-nyari, dia nggak peduli dengan pertanyaan orang-orang ini, dia nyari-nyari, dia bilang siapa yang tadi dorong saya gitu, siapa yang dorong tadi saya. Jadi istilahnya dia kecemplung situ karena ada seseorang yang dorong, dan ketika didorong nggak mau akhirnya dia harus berjuang untuk bisa selamat gitu sampai di sana. Dan ini mungkin kisah saya mendirikan Nobel Academy. Ada yang ngedorong saya, ada yang nyemplungin saya, sehingga ketika saya mendirikan sambil jalan sambil belajar gitu, sambil jalan sambil saya belajar, kemudian akhirnya sampai sekarang ini ya, jadi sekolah Nobel itu mungkin di Indonesia ini satu-satunya jadi tempat mahasiswa magang, kemudian parents juga support sistem tempat parents ngumpul dan berbagi, itu sekolah ini. Tapi kalau mau dibilang saya ini siapa gitu, saya mulainya juga dari dari seorang yang nggak tahu, kemudian didorong karena ada yang ngedorong, jadi harus berjuang untuk hidup gitu. Perjalanannya udah berapa lama itu Bu, dari awal didorong itu 8 tahun, 2018 ya? Iya, 2018 pertama kali sebenarnya saya mendirikan Center for Gifted and Talented Indonesia itu buat parents, buat profesional, bisa workshop, kemudian seminar. 2016 baru Nobel, 2018 Nobel itu berdiri. Jadi 6 tahun ya, 6 tahun, iya. Oke, ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi Kak? Nancy atau tentang bukunya. Nah, kalau Ibu nih Bu, sambil nunggu teman-teman yang lain, kenapa orang-orang harus baca buku Nancy? Kenapa orang harus baca buku ini? Buku ini menarik. Proses menulis ini adalah proses yang nggak gampang gitu. Buat saya nulis buku, saya nulis buku 2-3 bulan, tapi ini proses yang lumayan berat ya kita lewatin. Tetapi juga tadi ada bukunya gampang dibaca. So buku ini sangat informatif banget. Bukan cuma orang-orang gifted, tetapi orang yang pengen tahu tentang giftedness, pengen belajar tentang apa sih itu gifted, apa sih itu krisis, trauma, dan tragedi. Tapi yang paling penting, mungkin buku ini akan membantu kita untuk bisa mempertanyakan arti kehidupan kita di dunia ini apa sih.
it's a big question yang tidak semua orang mempertanyakan dan tidak semua orang menemukan jawabannya. What's the purpose of our life di dunia ini? Jadi buku ini bukan cuma menjawab tentang giftedness, tentang apa ciri-ciri anak gifted, apa ciri-ciri orang dewasa gifted, tetapi lebih penting dari itu adalah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan krusial tentang kehidupan gitu. Ini ada Ibu ada pertanyaan. Iya, dari Fusnun. Apa pentingnya mengenali diri ini gifted, Ibu? Jika sampai dewasa kita tidak mengenali diri gifted, apa dampaknya? Oke, apa pentingnya? Pentingnya sebenarnya seperti kita gifted itu adalah seperti pemberian ya, hadiah. Seperti berlian. Tapi berlian itu kan tidak kita dapatkan dalam bentuk tiba-tiba sudah jadi berlian bercahaya kan, Mbak Desi? Berlian itu seringkali ditemukan dalam bentuk bongkahan batu atau lumpur ya, bongkahan yang harus dibersihkan, diasah sehingga bisa menjadi berlian yang nilainya berharga. Nah, apa jadinya kalau kita gifted, kita punya berlian, tetapi masih dalam bentuk bongkahan? Rugi dong, gitu ya. Kita nggak tahu bahwa kita memiliki suatu harta karun di dalam kehidupan yang Tuhan sudah ngasih nih. Sama Mbak Desi, ini saya berlian nih. Tetapi sampai kita tua, berlian itu, bongkahan itu tidak diasah, tidak dibersihkan, jadi tidak ada nilainya, tidak bernilai. Sama seperti yang lain. Padahal di dalamnya itu adalah satu harta karun yang luar biasa. Nah, apa dampaknya sampai dewasa ketika kita nggak tahu diri gifted? Ada banyak. Nah, salah satunya saya juga cerita di buku ini adalah orang-orang dewasa gifted itu bisa bermasalah dalam relationship, bisa bermasalah dalam kerja, pindah-pindah kerja, gitu ya, pindah-pindah kerja, nggak puas dengan kehidupannya, kemudian merasa nggak happy karena tahu bahwa ada potensi yang besar tetapi tidak dikembangkan di dalam kehidupannya. Jadi bisa ngalamin confusing gitu dengan kehidupan dia gitu. Bukannya dia gifted, dia akan menjadi berlian yang besar, tapi justru sebaliknya gitu, confused dengan kehidupannya. Gitu. Pertanyaannya bagus ya. Terus ini dari Kak Rahayu. Di Noble Academy, apakah menggunakan kurikulum personal atau bagaimana ya, Bu? Oke, kurikulum sebenarnya is very natural ya. Kurikulum di Noble itu kami pakai kurikulum internasional, K-12 dari Amerika, kemudian kita pakai kurikulum Indonesia juga, kurikulum nasional. Yang membedakan adalah metodologinya, bukan kurikulumnya. Cara mengajarnya, cara misalnya project based, inquiry based, kemudian higher order thinking ke anak-anak, kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang kita berikan kepada anak untuk mereka, sehingga memberikan sama-sama mungkin dengan yang anak-anak yang lain kurikulumnya sama, tetapi kedalaman dan kompleksitas dari apa yang mereka pelajari itu lebih dalam lagi gitu. Gitu ya, Mbak Rahayu, Mbak Ulun. Terus ini ada Ibu V. Harmayanti. Apakah talent, passion, dan hobi menjadi bagian yang diukur dalam gifted itu sendiri? Oke. Talent, passion, dan hobi. Oke, talent, passion, sama hobi ini kayaknya satu serangkai ya. Masih satu. Iya, biasanya orang gifted itu punya special talent yang luar biasa. Itu bisa di area talent di matematika, di science, di seni, di sports, atau di leadership. Itu biasanya mereka punya talent. Nah, hubungannya talent sama passion. Biasanya sesuatu itu kayak apa sih? Kayak sesuatu yang kita passion memampu kita untuk menjadikan passion kita ini menjadi talent. Karena
kita senang bermain musik, jadi mainnya latihan terus, itu akhirnya menjadi talented di bidang musik gitu. Sebaliknya, talent ini juga bisa melahirkan passion karena ada talent di bidang itu sehingga membuat kita itu seneng gitu. Kalau orang lain disuruh kerjain matematika nggak mau, tapi orang yang punya passion di situ dia mau mengerjakan itu sampai berjam-jam per hari. Itu kayak saling mempengaruhi gitu, talent sama passion. Kalau hobi itu apa, mirip-mirip dengan passion apa? Sebelum passion sepertinya. Sebelum Jadi passion itu yang ya. awalnya dari hobi, terus didalami jadi passion, baru didalam lagi jadi talent gitu. Talent, jadi talent, iya benar. Iya. Tapi itu jadi bagian yang diukur nggak Bu dari gifted? Bukan ya? Itu cuma apa ya? Bukan bagian yang diukur, tetapi bisa menjadi satu outcome yang dihasilkan dari giftedness gitu, dari pendidikan gifted. Karena tujuan pendidikan gifted sebenarnya adalah pertama untuk identifikasi, kemudian kedua menciptakan lingkungan di mana kemampuan ini bisa berkembang sehingga bisa menjadi prestasi atau menjadi talent gitu. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Kak Riuna. Apakah trauma tertentu berpengaruh terhadap pembentukan personalitas seorang gifted? Very much, iya. Sangat ya, karena tadi intensitas sehingga dalam. Mungkin orang-orang lain yang apa biasa-biasa aja, kamu lebay, kamu baper gitu, tapi buat orang-orang gifted itu membekas gitu ya, membekas sekali gitu. Misalnya trauma, saya mungkin kasih contoh apa, Elon Musk ya, waktu masih di sekolah, Elon Musk ini gifted sekaligus juga Asperger, jadi high functioning autism. Ya, di bangku sekolah dia kan sering ngalamin dibully ya, dibully. Kemudian mungkin ini juga yang akhirnya pasti mempengaruhi personalitinya, seperti mengapa sampai dia menjadi seperti dia sekarang gitu. Jadi kalau misalnya intensitas dampak dari trauma, kalau bagi orang lain misalnya intensitasnya oke 3-4, bagi gifted itu bisa lebih dari itu. Dirasakan. Ini Bu, kalau saya relate sama yang gifted, baiknya saya gimana? Dari Kak Ismomis. Ya, kalau saya ketemu orang gifted gitu ya, gimana ya, ngomongnya kayak susah dimengerti, kemudian emosinya terlalu dalam, terlalu intens seperti itu. Jadi gimana kita harus ya, saya rasa semua komunikasi, semua relationship itu kuncinya adalah kita bisa saling menerima ya, saling mengerti ya, saling mengerti. Tujuannya saya mengadvokasi giftedness ini adalah untuk menghilangkan paham negatif orang-orang gifted ini disalah mengerti. Bukannya mereka dimengerti sebagai orang-orang jenius, orang-orang intelektual, tetapi kadang-kadang di sebaliknya itu, oh ini orangnya aneh, orangnya terlalu kadang-kadang kan gila. Aristoteles bilang there's no such a genius without touch of madness. Jadi antara jenius sama ketidakwarasan itu kan begitu sangat tipis bedanya. Jadi bukannya dia dianggap ide-idenya nyeleneh, itu sebenarnya adalah kreativitas, adalah potensi baginya untuk menghasilkan satu karya bagi dunia, tapi malahnya dianggap ini orang aneh gitu ya. Ini orang ini susah dimengerti, ini orang dipahami gitu. Mungkin itu ya Mbak Desi. Ya gitu ya Kakak Ismomis.
Terus ini ada lagi pertanyaan, apakah ada problematika akademik untuk anak-anak gifted, misalnya penyesuaian diri di sekolah formal? Iya, karena bukan karena anak giftednya, tetapi lebih karena sistem pendidikan kita memang tidak diciptakan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Apakah itu kebutuhan khusus gifted atau kebutuhan khusus yang sebaliknya lagi, misalnya anak-anak dengan mental retardasi atau kemampuan yang memiliki gangguan perkembangan, pertumbuhan. Sekolah kita nggak diciptakan untuk itu. Ada tantangan? Ada, pasti ada tantangan gitu. Jadi sekarang bagaimana sekolahnya, apakah sekolahnya itu adalah sekolah yang istilahnya open-minded, mau menerima anak-anak ini, memberikan akomodasi, atau sekolahnya yang kaku, terlalu terstruktur gitu, harus seragam. Nah itu akan menyulitkan anak-anaknya. Enggak semua anak-anak itu bisa cocok. Jadi memang peran orang tua adalah mencari sekolah yang cocok buat anaknya ini bisa berkembang dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Bu, ini saya jadi ingat apa namanya Nobel Academy itu setara dengan sekolah formal biasa gitu, atau bisa diambil setelah sekolah berbarengan dengan sekolah formal? Iya, dua-duanya Mbak Desi. Jadi reguler sekolah, istilahnya seperti reguler jam itu, kemudian ada juga yang misalnya anak dari sekolah lain kemudian mengambil beberapa mata pelajaran di Nobel Academy. Jadi sekolah sama dengan sekolah lain reguler, tapi ada juga subjek-subjek kita yang bisa sebagai kami menyebutnya single course gitu. Single course, iya. Ini aku sih lumayan lagi Bu. Saya punya teman waktu SMP yang bagi seumuran kami, dia aneh karena pikirannya tinggi, tapi dia tahu cara menggapai impiannya. Tapi beruntungnya orang-orang gifted, mereka gigih, tidak mudah tersinggung. Oh cerita, bukan pertanyaan. Tidak gigih. Tadi gigih itu yang tadi saya sebut dengan kata grit ya. Jadi bukan cuma gift, tapi grit, gigih gitu. Apa benar Ibu orang gifted itu cenderung cuek, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain, omongan orang lain? Bisa cuek, tapi bisa juga jadi overthinking. Lebih ini ya, kalau dari penjelasan Ibu di awal tadi, mereka justru memikirkan hal-hal yang sebenarnya enggak terpikirkan oleh orang biasa gitu ya. Iya. Ini sama omongan orang lain gitu enggak? Iya, iya. Jadi lebih ke misalnya orang-orang gifted itu cuek karena mereka memiliki nilai atau value yang lebih tinggi atau beda dengan orang lain gitu. Kalau misalnya ya, semua orang ini tujuannya nanti kalau kuliah bisa dapat kerja, habis kerja punya mobil, punya rumah gitu kan. Norma orang lain. Orang gifted bisa aja mereka nggak punya pemikiran yang seperti itu gitu. Nggak punya pemikiran bahwa hidup itu harus mengikuti tahapan tadi, kuliah, kemudian cari kerja, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya keluarga, punya anak gitu kan, seperti norma. Dan mereka tuh di luar normal lah cara berpikirnya, apalagi yang kreatif. Wah, itu lebih aneh lagi gitu kayak mikirnya. Berarti Bu, apa namanya gifted yang biasanya nggak memedulikan omongan orang lain itu mereka yang udah tahu tujuannya apa gitu. Iya. Nah, untuk orang gifted yang mereka belum tahu, itu mereka lebih cenderung overthinking gitu atau gimana? Kalau orang gifted yang nggak tahu, tadi saya ada potensi terjadi internal konflik dalam kehidupannya, karena tadi bukan cuman karena pengetahuannya dia yang sangat luas, tetapi juga bisa persepsinya kan dalam ya. Orang Kristen itu persepsi itu seperti apa ya? Seperti kayak indera keenam ya.
intuisi, persepsi kayak indera keenam yang dia tahu tapi tidak tahu sebenarnya, tidak bisa menjelaskannya mungkin. Nah, ini seringkali mengalami konflik internal gitu ya, yang akhirnya membuat orang gifted jika mereka tidak meregulasi emosinya, akhirnya mengakibatkan tadi, Mbak Desi, tadi gangguan mental. Terus ini Bu, bagaimana jika Asperger lebih dominan daripada gifted? Potensinya apakah bisa mengarah ke distraktif? Asperger tadi itu kan adalah ini juga ya, adalah spektrum. Asperger juga itu ada levelnya gitu. Autism itu ada levelnya. Dan tidak ada satu orang Asperger yang sama. Jadi setiap orang Asperger itu beda, pasti beda. Saya punya anak seorang Asperger, mungkin anak yang lain sama-sama memiliki diagnosa Asperger, tetapi karakteristiknya itu bisa sangat berbeda gitu. Jadi bergantung dari dimensi mana anak Asperger ini. Jadi pertanyaannya masih gimana Aspergernya itu lebih dominan daripada giftedness-nya ya. Jadi udah ada dua-dua nih. Ada gifted, kemudian ada Asperger gitu. Tapi Aspergernya mungkin karakteristik simptomnya lebih ini ya, lebih nampak. Support ya. Biasanya lebih ke support. Support ini di dalam sosial emosionalnya, kemudian di dalam hal pendidikan, kemudian juga di dalam hal intervensi psikologis, terapi, atau hal-hal yang semacam itulah. Jadi kita nggak bisa berharap nanti juga dia akan belajar sendiri gitu, nanti dia juga akan ya ada waktunya. Tapi lebih ke orang tua itu harus memberikan support kepada anaknya sehingga mereka itu bisa benar-benar bisa, tujuannya kita apa sih? Misalnya anak kita agar mereka bisa independen dan mereka happy ya gitu ya. Akhirnya bisa independen kan secara diri sendiri, bisa mereka bisa berkembang sebagai manusia sesuai dengan tujuannya ada di dunia ini gitu. Waduh, banyak yang lagi gabung nih ya, jadi banyak pertanyaan. Nanti tenang, nanti kita ada rekamannya Bu, nanti kita upload di Instagram juga. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa bisa nonton ulang gitu ya. Ini Bu, satu pertanyaan terakhir ya dari Arfly. Apa bedanya gifted dengan inovasi? Oke. Gifted dengan inovasi. Oke, itu dua vocabulary yang berbeda ya. Kayak gifted adalah tadi kumpulan karakteristik atau kemampuan alami yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak sebaya atau norma. Kemudian kalau inovasi adalah skill ya, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu, melakukan pembaruan atau transformasikan sesuatu ya. Lebih gitu ya, Mbak Desi. Iya. Inovasi itu kan kata benda juga ya. Jadi bukan sesuatu bisa disamakan. Ini editor. Jadi malu. Kalau editor. Itu kan kata sifat ya Bu ya, yang traits tadi kan. Nah, kalau inovasi itu kata benda yang yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Mbak Desi lebih ngerti lah kata-kata. Tapi kalau secara literal ngerti saya Bu. Kalau secara kontekstual saya kurang tahu. Jadi saya masih perlu banyak belajar. Oke Bu Nancy, berhubung ini
terlalu seru, jadi molor 15 menit lumayan juga ya. Iya, molornya lumayan. Bu Nancy, ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk teman-teman yang nonton di sini? Ya, terima kasih. Saya mau Sapa-sapa juga. ucap terima kasih buat teman-teman yang dari tadi. Saya lihat kayaknya stabil banget ya dari awal sampai akhir. Teman-teman yang mau mendengarkan dan juga yang mau mencari tahu tentang informasi tentang gifted, yang mungkin juga di antara teman-teman sekalian ada yang gifted, yang tidak teridentifikasi, yang pengen tahu, atau nah, saya mau mengajak semua untuk baca buku ini. Sekali lagi, judulnya memang seperti mungkin agak apa ya, asing, tetapi buku ini gampang dibaca ya, Mbak Desi, gitu kan? Ya, gampang dibaca. Bukan karena memang gampang dapat informasinya. Mendapatkan informasi buku untuk menulis buku ini sangat susah. Dan menjadikan informasi itu gampang dibaca itu lebih susah lagi. Jadi ini adalah satu proses kerja keras yang dari pihak saya dan juga dari Stiletto. Saya mau berterima kasih banyak yang kayaknya pengertian banget gitu ya. Pengertian banget dengan apa yang saya kerjakan, lakukan. Saya merasa sangat-sangat disupport dengan ini. Saya merasa keputusan saya untuk menerbitkan buku secara indie itu adalah ternyata keputusan yang terbaik. Bukan karena Stiletto aja membantu saya support, tetapi kemudian kita bisa promote, kita bisa kampanye, kita bisa branding, itu adalah pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada hari ini. Terima kasih buat Mbak Desi dan tim Stiletto yang luar biasa suportif sampai saat ini. Sampai ke depan dong, kita akan terus untuk mempromosikan. Oh ya, iya. Terima kasih Bu Nancy udah buku yang masih asing ini untuk jadi bahan bacaan untuk meningkatkan literasi Indonesia tentang giftedness dan juga orang-orang yang perlu membaca. Iya. Bu Nancy, terima kasih banyak. Nanti kita dibantu milih pemenang giveaway-nya ya Bu ya. Nanti kita iya. Bu Nancy, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah masuk kan udah kami rekap. Nanti kami kirimkan ke Bu Nancy, mungkin Bu Nancy bisa pilih. Oke, kalau begitu. Iya, baik Mbak Desi. Terima kasih banyak. Iya, selamat sore semuanya. Ya. Oh, Bu, maaf, ini masih ada satu pertanyaan. Mana Mbak Uni? Udah kok, udah terjawab semua. Sukses selalu Ibu Nancy nih, kata teman-teman nih, banyak yang sukses. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Ya.